Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sawitri dengan NIM C14012111030 dari paralel 3 kelompok 3 Departemen Budidaya Perairan. Di sini saya akan mereview materi terkait praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik BDP 1321. Nah, di sini ada cakupan materinya. Selanjutnya yaitu pengertian. Pengertian dari fisiologi reproduksi sendiri. Apa sih fisiologi reproduksi organisme akuatik? Fisiologi reproduksi yaitu ilmu yang pelajari terkait dengan organ dan fungsi organ reproduksi ikan. Nah, ikan sendiri memiliki organ reproduksi berupa gonad, yaitu jantan berupa testis yang berisikan spermatozoa, yang prosesnya itu spermatogenesis, dan betina yaitu memiliki ovarium yang berisikan telur. Dalam prosesnya yaitu oogenesis. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama terkait dengan ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi ikan. Nah, ciri seksual sekunder pada ikan yaitu terkait dengan tanda-tanda luar yang dapat digunakan untuk membedakan antara jantan atau betina. Jadi kita dapat mengetahui ikan itu jantan atau betina dari luar tubuh ikan. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu dimorfisme, di mana ikan ini dilihat dari segi fisik, tubuh maupun ukurannya. Dan dikromatisme itu perbedaan warna serta corak pada ikan itu sendiri. Misalnya pada ikan cupang, warnanya lebih mencolok atau lebih terang gitu pada ikan jantan dibandingkan dengan ikan cupang betina. Kemudian ada ciri seksual primer, di mana ciri seksual primer ini berhubungan langsung dengan aktivitas reproduksi organ dan hormon pendukungnya. Berbeda dengan ciri seksual sekunder. Nah, ciri seksual primer ini berhubungan langsung terhadap aktivitas reproduksi organ dan hormon pendukungnya, seperti gonadnya itu, gonad ikan yang diamati gitu. Oke. Selanjutnya adalah contoh. Bisa kita lihat di sini ada salah satu contoh ikan baung, di mana di sini ada ikan betina dan juga ikan jantan. Di sini kita bisa lihat bahwa ikan betina itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan ikan jantan. Dan juga di sini ada gambar morfologi ikan, di mana di sini ada alat kelamin dari ikan betina dan juga ikan jantan. Di sini ikan baung betina itu memiliki alat kelamin seperti bulatan dan berjumlah dua lubang itu. Sedangkan untuk jantan sendiri tidak seperti bulat, namun di sini seperti biasanya tabung, agak panjang begitu. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari seksual sekunder. Sedangkan di sebelah sini ada gambar gonad ikan betina dan juga gonad ikan jantan gitu. Yang atas itu gonad ikan betina dan yang bawah itu gonad ikan jantan. Nah, ini secara primer gitu. Dan ini ada letak atau posisi dari gonad ikan baung sendiri. Mungkin bisa kita lihat posisi gonadnya itu di dekat punggung dari ikan baung tersebut. Selanjutnya terkait dengan organ reproduksi. Nah, organ reproduksi pada ikan disebut dengan gonad. Nah, organ reproduksi ikan ini berfungsi untuk menghasilkan gamet atau sel kelamin, di mana sebelumnya sudah disinggung yaitu betina memiliki ovarium dan menghasilkan ovum, sedangkan jantan itu memiliki testis yang menghasilkan sperma. Kemudian ini ada dokumentasi pada saat praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Di sini ada gambar ikan lele, itu gambar A ini menggambarkan bisa kita lihat alat kelamin ikan lele betina, dan di sini ada alat kelamin ikan lele jantan. Seperti ikan baung tadi, bahwa ikan lele betina itu memiliki lubang itu di bagian dekat sirip bawahnya, sedangkan ikan jantan itu seperti tabung dan kemerah-merahan. Kemudian di bawah ini ada gonad ikan lele betina dan juga gonad ikan lele jantan. Nah, bisa kita lihat bahwa ciri seksual primer pada ikan lele betina ini mengandung telur gitu cukup banyak dan kemungkinan memiliki tingkat kematangan gonad yang tinggi. Sedangkan gonad ikan lele jantan ini bisa dilihat bahwa gonadnya itu masih putih. Kemungkinan tingkat kematangan gonadnya itu lebih rendah dibandingkan si lele betina.
Oke, selanjutnya itu terkait dengan perkembangan gonad dan gambaran histologis organ reproduksi ikan. Nah, untuk mengetahui perkembangan gonad itu dapat dilakukan secara morfologi dan juga histologi. TKG atau tingkat kematangan gonad itu tahapan perkembangan gonad sebelum dan juga sesudah memijah gitu. Ketika tingkat kematangan gonadnya tinggi, maka tingkat GSI atau perbandingan berat gonad dengan berat total ikan itu tinggi gitu. Selain itu juga gonad dipengaruhi oleh umur ikan, ukuran, dan juga lingkungan seperti suhu. Oke, contohnya yaitu gonad ikan kakap putih jantan itu memiliki gonad berupa benang gitu. Nah, pada gonad ikan kakap putih sendiri ada tiga tingkatan pada ikan jantan. Tingkat satu itu gonad ikan jantan itu berukuran kecil, pipih, dan juga warnanya itu kelabu. Kemudian ketika tingkat dua gonadnya itu bertambah besar dan panjang serta warnanya juga putih seperti susu. Namun ketika tingkat tiga, gonadnya itu cukup jelas untuk diamati dan sudah berisi cairan sperma putih susu. Hal itu dinyatakan oleh Rido dan juga Patriono tahun 2016. Nah, ikan kakap ini merupakan ikan yang hermafrodit gitu. Hermafrodit protandi di mana pada umur 2 sampai 3 tahun itu awalnya berjenis kelamin jantan, namun ketika umur 3 sampai 4 tahun ke atas itu berubah menjadi betina. Nah, selain itu ikan kakap betina juga dapat mengandung telur 7,5 juta telur. Cukup banyak. Oke. Selanjutnya itu terkait dengan performa reproduksi organisme akuatik, diameter telur, dan juga fekunditas. Nah, diameter telur itu apa sih? Diameter telur itu yaitu garis tengah atau ukuran dari panjang telur yang diukur dengan mikrometer berskala yang telah ditera. Sedangkan fekunditas yaitu jumlah telur yang dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuan fekunditas diambil dari opari ikan betina yang telah matang gonad. Misalnya tingkat kematangan gonad 3, 4, ataupun 5. Nah, di sini ada hasil dokumentasi praktikum pada saat mengamati diameter telur ikan nila dengan menggunakan mikrometer okuler perbesaran 4x10. Jadi, mikroskopnya udah dikalibrasi. Menurut Joe Fahmi, menyatakan bahwa ikan nila itu dengan tingkat kematangan gonad 3 memiliki diameter telur sekitar 0,250 hingga 1250 mikrometer. Melalui perhitungan, dapat diketahui gitu, berat gonad contoh pada ikan nila ini ketika diamati sekitar 0,016 gram. Oke, selanjutnya itu performa terkait dengan HSI dan GSI. HSI itu Hypotosomatic Index, yaitu perbandingan antara berat hati dengan berat tubuh ikan. Sedangkan GSI atau Gonadsomatic Index yaitu perbandingan berat gonad dengan berat total ikan. Nah, pengukuran ini dilakukan untuk apa sih? Dilakukan untuk mengetahui dan juga memastikan musim atau waktu yang tepat bagi ikan jantan maupun betina dalam melakukan pemijahan. Jadi, dalam pengukuran ini bisa kita ketahui gitu waktu yang tepat bagi ikan memijah. Dan selanjutnya yaitu induksi hormonal sintetis dan hipofisasi. Nah, induksi hormonal ini memiliki tujuan untuk memanipulasi reproduksi pada ikan sehingga gonad ikan matang lebih cepat. Jadi, hormon yang dapat digunakan seperti KMSG untuk ikan sidat, selain itu ada FSH, dan tujuannya itu untuk meningkatkan kematangan gonad gitu, biar lebih cepat matangnya, atau bisa juga dengan menggunakan hormon HCG, human chorionic gonadotropin. Namun sekarang ini banyak digunakan opaprin gitu dalam pematangan gonad, misalnya dalam pematangan gonad ikan bawal ataupun ikan mas dan sebagainya. Nah, ini merupakan dokumentasi praktikum induksi hormonal. Ini pengambilan hipofisa. Kemudian ada penyuntikan pada ikan emas atau Cyprinus carpio menggunakan jarum yang cukup panjang itu. Dalam praktikum ini menggunakan bahan yang bukan sebenarnya karena ini merupakan salah satu percobaan agar kita tahu gitu bagaimana caranya. Oke, selanjutnya itu terkait dengan rekayasa kelamin. Nah, rekayasa kelamin ini yaitu teknik pemuliaan ikan yang bertujuan untuk memperoleh benih yang unggul. Ada tekniknya yaitu ginogenesis, perkembangan embrio dikendalikan oleh inti telur. Jadi tidak memasukkan
sel jantan gitu. Dapat digunakan teknik radiasi sinar X, Y, dan juga UV. Terus kemudian ada androgenesis. Nah, teknik ini itu untuk inaktivasi sel telur dengan radiasi sinar Y. Jadi yang dihasilkan adalah jantan. Kemudian ada poliploidisasi, yaitu individu poliploid yang memiliki lebih dari 2 sel kromosom. Adapun seks reversal yaitu teknologi pembalikan arah yang awalnya itu betina ke jantan ataupun sebaliknya. Namun dalam kebanyakan percobaan itu dilakukan untuk menghasilkan benih jantan gitu, atau pembalikan arah ke jantan karena ikan jantan itu lebih cepat dalam pertumbuhannya dibandingkan ikan betina. Nah, teknik seks reversal sendiri dapat dilakukan melalui oral, perendaman, dan penyuntikan. Oral itu melalui pakan gitu. Kemudian yang paling efektif dilakukan yaitu dengan cara penyuntikan yang lebih efisien. Nah, ini merupakan dokumentasi percobaan praktikum terkait dengan rekayasa kelamin ikan. Di sini ada kita melakukan pengecekan dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini salah satu hasil yang dapat kita peroleh, di mana ini itu dari gonad benih ikan nila atau Oreochromis yang awalnya itu kita bedah gitu, kemudian kita cincang kecil-kecil, kemudian kita tambahkan dengan pewarnaan asetokarmin, kemudian kita teliti dengan menggunakan mikroskop berbesaran 4x10. Nah, adapun manfaat lain selain untuk mengetahui jenis kelamin ikan nila, baik ikan ini jantan atau betina, untuk mengetahui informasi saluran gastrointestinal, karena hal itu berkaitan dengan sistem pencernaan ikan nila yang nantinya dapat dilakukan untuk formulasi diet dan juga efisiensi nutrisi untuk pakan yang diberikan. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini ada bulat-bulat yang menandakan bahwa ikan nila tersebut adalah betina gitu. Sedangkan untuk yang jantan ini berupa bulatan-bulatan kecil yang banyak gitu. Sedangkan untuk betina ini bulat-bulat yang lebih jelas lagi. Selanjutnya itu teknik bioassay. Nah, bioassay ini itu uji biohayati untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. Adapun metode yang digunakan umumnya itu menggunakan ELISA atau enzim link immunosorbent assay, teknik biokimia di bidang imunologi untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Nah, manfaat dari metode ini sendiri yaitu untuk mendeteksi residu obat. Yang kedua yaitu mendeteksi penyakit yang berasal dari virus maupun bakteri. Kemudian ada deteksi hormon. Yang terakhir yaitu ada preservasi gonad. Preservasi atau pengawetan, penjagaan atau perlindungan. Nah, preservasi sperma ikan sendiri yaitu kegiatan untuk meningkatkan daya simpan sperma dengan menjaga sifat dan fungsi organ. Kemudian yang biasa digunakan dalam preservasi sperma ini yaitu menggunakan larutan pengencer sehingga dapat meningkatkan kesuburan sperma itu sendiri dan juga mempertahankan kualitas dari sperma ikan tersebut. Menggunakan NaCl, air kelapa, pokari, dan juga madu. Nah, adapun menurut Julianuri tahun 2014, preservasi ini dapat digunakan dengan melalui larutan madu dan NaCl yang dapat mempengaruhi motilitas dan ketahanan hidup gonad ikannya. Ini merupakan data pustaka sebagai acuan saya mereview materi praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Nah, mungkin itu tadi pemaparan terkait dengan materi dari pertemuan awal hingga akhir. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.